warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi One, NIM 442420006, kelas Kimia B. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang laboratorium penunjang industri kimia. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu terdiri atas 6. Yang pertama, laboratorium penunjang industri kimia. Yang kedua, bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia. Yang ketiga, sarana pendukung laboratorium kimia. Yang keempat, ruang tempat menyimpan alat dan bahan. Yang kelima, membersihkan area kerja di laboratorium kimia. Yang keenam, pengadministrasian alat dan bahan. Baik, yang pertama ada laboratorium penunjang industri kimia. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Pada waktu membuat rancang bentuk atau desain laboratorium, aspek keselamatan atau keamanan orang-orang yang akan bekerja di dalam laboratorium tersebut sangat diperlukan. Ruang tempat menyimpan alat dan bahan. Cara untuk menyimpan alat dan bahan untuk laboratorium yaitu yang pertama, semua alat dan bahan disimpan di dalam ruang khusus menggunakan lemari atau rak penyimpanan. Sebaiknya ruang alat terpisah dari ruang bahan-bahan kimia. Yang kedua, alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruang yang terpisah, kecuali jika alat-alat itu terbuat hanya dari gelas atau kaca dan tidak mengandung komponen dari logam. Yang ketiga, setiap ruang penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruang tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan korosif. Selanjutnya ada bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia. Banyak perbaikan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan sendiri oleh teknisi laboratorium. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruang bengkel kecil. Di dalamnya terdapat perkakas pembengkelan esensial seperti gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, berbagai jenis tang, kikir, solder listrik, catok, dan lain-lain termasuk meja bengkel. Membersihkan area kerja. Ruang dan meja kerja di laboratorium harus selalu dalam keadaan bersih. Apabila ruang dan perabot di laboratorium terdapat debu, maka harus segera dibersihkan dengan lap. Apabila terjadi tumpahan bahan kimia, maka meja kerja harus selalu dibersihkan. Meja kerja harus segera dibersihkan setelah terjadi tumpahan zat atau bahan kimia. Yang kedua, membersihkan peralatan laboratorium. Kebersihan peralatan laboratorium baik yang berupa peralatan gelas atau non-gelas seperti bejana polietilen, polipropilen, dan teflon merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kegiatan laboratorium dan merupakan elemen penting dalam program jaminan mutu. Adapun sarana pendukung laboratorium kimia, yang pertama ada pancuran hujan atau shower. Pancuran hujan atau shower digunakan untuk membilas orang yang badan atau pakaiannya terkena cipratan atau tumpahan bahan kimia, lebih-lebih jika bahan kimia itu bersifat korosif. Yang kedua, ada ventilasi. Ciri khas laboratorium kimia ialah adanya bau beraneka ragam, mulai dari bau yang mungkin menyenangkan sampai ke bau yang menyengat hidung dan bau tidak menyenangkan atau busuk. Bau ini tentulah akibat adanya berbagai jenis gas atau uap yang muncul sebagai hasil suatu reaksi kimia, lebih-lebih jika laboratorium tidak dilengkapi dengan lemari asap. Oleh karena itu, sangatlah disarankan agar ruang laboratorium kimia dan ruang tempat penyimpanan bahan diberi ventilasi buatan atau ventilasi paksa, di samping ventilasi alamiah yang terjadi karena konveksi. Yang ketiga ada wadah limbah atau wadah sampah. Laboratorium kimia termasuk laboratorium yang menghasilkan limbah yang lumayan banyak. Oleh karena itu, laboratorium kimia memerlukan tempat mewadahi limbah atau sampah, terutama limbah yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Limbah atau sampah seperti itu tidak boleh dibuang ke dalam bak cuci, dihanyutkan ke dalam saluran limbah rumah tangga atau dibuang di sembarang tempat, sebab dapat membahayakan lingkungan. Yang keempat, ada penerangan. Ruang laboratorium memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar daripada ruang kantor. Ini disebabkan di dalam laboratorium banyak dilakukan kegiatan mengamati yang memerlukan kemampuan penglihatan yang lebih baik. Adapun pengadministrasian alat dan bahan. Mengadministrasi alat dan bahan di sini maksudnya mencatat jumlah atau banyaknya alat dan bahan yang ada.
adalah kewajiban petugas tertentu pada suatu laboratorium tersebut. Jenis atau nama alat dan bahan laboratorium sangat banyak. Spesifikasi setiap jenis atau nama dapat bermacam-macam. Spesifikasi ini perlu diketahui jenis atau nama, jumlah atau banyak, dan spesifikasi alat atau bahan, bahkan nama perusahaan yang memproduksi atau menjual beserta alamatnya perlu dicatat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.